Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan dapat kami resapi, terlebih kami mengerti, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin.
Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, khotbah diberikan judul mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah sebuah kata yang indah dan syarat dengan makna. Sebagaimana judul lagu Kasih Pasti Lemah Lembut yang akan saya nyanyikan demikian. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mendengarkan lirik pujian yang baru saja dinyanyikan tadi, bagaimana perasaan panjenengan? Tentu rasanya maknyes, rasanya aman, tentram, dan damai. Pertanyaan saya adalah, mudah atau susah untuk mewujud nyatakan kasih itu? Pada umumnya, dalam kondisi yang aman dan menyenangkan, tentu tidaklah susah untuk mewujud nyatakan kasih. Namun, pada saat suasana penuh kebencian, kemarahan, kekecewaan, bahkan perseteruan, mampukah kita mengalirkan kasih? Biasanya kasih menjadi luntur manakala orang-orang yang kita kasih itu ternyata menjengkelkan, mengecewakan, melukai, tidak peduli, bahkan acuh pada kita. Padahal kasih adalah identitas diri orang-orang percaya. Itulah sebabnya maka kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, bahkan dalam segala keadaan, baik di dalam suka maupun duka, susah maupun senang, aman maupun di situasi bahaya, dalam kondisi tenang maupun penuh tantangan.
Pertanyaan selanjutnya lalu, bagaimana caranya agar kita mampu mengalirkan kasih kepada sesama, bahkan dunia, terlebih di tengah penderitaan, kesulitan, ancaman, dan tantangan kehidupan seperti saat ini. Untuk menggumuli hal ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 merupakan bagian dari keseluruhan perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31 yang menceritakan tentang khotbah perpisahan Tuhan Yesus kepada para muridnya, karena sesaat lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya untuk naik ke surga. Terkhusus perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 berisikan tentang nasihat yang sekaligus merupakan penguatan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk mewujud nyatakan kasih. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15 yang demikian bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kata kasih dalam ayat 15 ini, bahasa Yunaninya adalah agape. Apa itu agape? Agape merupakan kasih yang sifatnya lahir dari Allah. Kasih yang mau mengorbankan diri sendiri dengan tulus dan tanpa pamrih. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan tanpa syarat dan total serta dalam segala keadaan. Dan apa hakikat kasih itu sebenarnya? Hakikat kasih adalah menuruti atau mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Sebagaimana perkataannya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Panggilan untuk mewujudkan kasih ini tak terbatas dan terus-menerus serta dalam segala kondisi. Itulah sebabnya tentu tidaklah mudah untuk mengalirkan kasih atau menyatakan kasih dalam kehidupan yang konkret, terlebih ketika berhadapan dengan penguasa dunia, yakni kekuatan dan ancaman dari dunia ini. Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai para murid selama-lamanya. Kata penolong dalam ayat ini bahasa Yunaninya adalah parakletos, dan menurut William Berkeley, parakletos itu bisa berarti yang pertama, seseorang yang dipanggil datang untuk memberi kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan orang yang dituduh, artinya menjadi saksi. Tetapi mungkin juga dia adalah seorang advokat yang dipanggil untuk membela orang yang tertuduh secara hukum. Yang kedua, seorang ahli yang dipanggil datang untuk dimintakan nasihat dalam situasi yang sulit
Dan yang ketiga, seorang yang dipanggil datang untuk memberi semangat yang baru kepada sekelompok serdadu yang patah semangat dan sedih. Itu artinya bahwa Parakletos adalah seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan dan pada saat dibutuhkan, sehingga para murid memperoleh kekuatan, dorongan, semangat, motivasi, dan penghiburan, sehingga mereka akan mampu mengalirkan kasih kepada Tuhan, sesama, bahkan dunia. Lalu yang berikutnya, siapa yang dimaksud dengan penolong yang lain atau Parakletos itu? Dialah Roh kebenaran, yang di dalam ayat 26 dipertegas lagi dengan sebutan Roh Kudus yang menjadi penghibur, sehingga seorang yang patah semangat akan menjadi gagah berani, yang mengalami kesusahan memperoleh kekuatan, bahkan memberi kemampuan dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Dan itulah sebabnya maka jika tanpa pertolongan Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur, dapat dipastikan bahwa para murid tidak akan mampu melakukan segala perintah Tuhan Yesus, yaitu mengalirkan atau mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan konkret yang penuh dengan tantangan dan ancaman dari dunia ini. Karena dunia ini tidak mengenal Allah, sehingga hidupnya masih berkanjang dalam dosa, seperti hidup di dalam pementingan diri sendiri, pencederaan, kebencian, permusuhan, dan sebagainya. Janji Tuhan Yesus akan pemberian Roh Kudus kepada para murid ditegaskan sebagaimana firman-Nya yang demikian, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 18. Penegasan dari Tuhan Yesus kepada para murid ini sekaligus wujud jaminan bahwa para murid tidak akan sendirian, seperti yatim piatu tanpa bapak yang mengayomi atau guru yang mengarahkan. Tetapi penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada dan hadir bagi para murid dalam mengalirkan kasih sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan mereka kepada firman Tuhan di tengah menghadapi penguasa dan kekuatan dunia yang membenci Kristus dan para pengikutnya. Jika para murid mentaati perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, berarti para murid mengasihi Tuhan dan akan dikasihi oleh Tuhan, sehingga melalui pertolongan dan pemeliharaannya juga akan dimampukan untuk mengalirkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kepada dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kita bersama menghayati ibadah Minggu Paskah ke-6, melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk merasakan kasih Tuhan melalui pertolongan Tuhan di dalam karyanya Roh Kudus, agar dapat mengalirkan kasih kepada Tuhan, sesama, dan dunia. Terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih merebak dalam kehidupan kita, yang membawa dampak adanya korban nyawa, yang menderita sakit karena terpapar virus corona, yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus dirumahkan, yang kesulitan mendapatkan uang dan makan, yang usahanya bangkrut, bahkan ditutup, dan sebagainya. Demikian pula di tengah tantangan dan ancaman dunia yang menekankan tindak kekerasan, kebencian, dan ketidakadilan. Sudahkah kita selaku pengikut Kristus
menghadirkan dan mengalirkan kasih secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mother Teresa pernah berkata, "Love begins at home, and it is not how much we do, but how much love we put in that action." Cinta dimulai dari rumah, dan cinta bukanlah seberapa banyak yang kita perbuat, melainkan seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan itu. Selamat merasakan kasih Kristus, selamat mengalirkan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Umat dimohon untuk berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita semua seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa pada ibadah Minggu Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020, kita bersama-sama akan turut serta dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, marilah sebelum kita bersama-sama turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan itu, menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kiranya melalui pengujian diri kita ini, kehidupan kita semakin dilayakkan
untuk turut ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu. Oleh karena pemeliharaan dan pimpinan yang diberikan, sehingga kami umat-Mu diperkenankan untuk menghayati ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, meskipun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya melalui karya Roh Kudus-Mu, kami semua dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu dengan mengalirkan kasih bagi sesama dan dunia. Kami juga mengucap syukur untuk pendadaran atau pengujian diri sendiri yang sudah kami lakukan sebelum turut ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada ibadah Minggu Pentakosta pada tanggal 31 Mei 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui pelayanan sakramen perjamuan, kehidupan iman kami senantiasa dipelihara. Kami juga mengingat dan mendoakan jemaat Tuhan, kiranya senantiasa di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga selalu dalam kondisi sehat, kuat, dan merasakan kebahagiaan. Kami juga mengingat dan mendoakan bagi sebagian warga gereja yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat melalui pengobatan yang dilakukan oleh dokter maupun perawat. Demikian pula Tuhan berkenan memberkati dan menyucikan untuk setiap obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga boleh menjadi sarana bagi kekuatan kesehatan dan pemulihan saudara-saudara kami di tengah sakitnya. Kami juga mendoakan bagi anak-anak dan para orang tua serta mereka yang dengan riwayat gangguan kesehatan yang rentan terhadap penularan virus COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, melindungi, dan memberkati, sehingga boleh tetap sehat di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis yang merawat dan mengobati para pasien yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, secara khusus masyarakat di Indonesia ini, yang terdampak oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga harus kehilangan sanak saudara, kehilangan mata pencaharian, kesulitan mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, penghiburan. Dan ajar kami sebagai gereja-Mu untuk senantiasa peduli terhadap penderitaan dan kesulitan sesama kami ini. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan dan kesehatan. Demikian pula keselamatan bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah, sehingga mereka semua dapat menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik, terlebih melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kondisi bangsa dan negara kami boleh dipulihkan kembali dari situasi yang masih memprihatinkan ini. Kami juga berdoa bagi majelis gereja, komisi-komisi, blok-blok, dan pepandan-pepandan yang ada di GKJ Karangayu khususnya. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan dalam melaksanakan tugas panggilan gereja bagi hormat,
dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi jajaran gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Semarang Barat. Demikian pula di Aras Sinode GKJ. Tuhan berkenan menolong, memelihara, menyertai, sehingga kami sebagai gerejamu mampu menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia, terlebih dalam mengalirkan kasih bagi sesama dan dunia. Inilah seruan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang semuanya ini kami panjatkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.